Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan rahmat, taufik kepada kita, dan juga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang istiqamah mengikuti agama beliau dan juga sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun anda berada, insyaallah kita akan bersama-sama yakni mengisahkan di antara kisah-kisah teladan dari manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kisah para rasul dan juga para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia jalan ke surga dan juga membimbing manusia tentang hikmah diciptakan diri mereka. Dan insyaAllah jemaah kaum muslimin, pada siang hari ini kita akan mengisahkan yakni kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang agung, Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Huwa a'zamu anbiya'i Bani Israel, bahkan beliau Nabi yang paling agung dari nabi-nabi Bani Israel, yang mana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengutus Nabi dari kalangan Bani Israel, dan memang mereka merupakan keturunan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimullah, bahkan Nabi Musa merupakan kalimullah, ahadu ulul azmi, bahkan beliau termasuk ulul azmi, nabi-nabi pilihan. An-nabiyyu ar-rasul karim alladzi ma dzukira nabiyyun fil qur'ani ba'da rasulillahi aktsara min dzikrihi, yang mana Al-Quran
tidak menyebutkan ya seorang pun nabi melebihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Musa alaihissalam. Hatta warada dzikruhu fi kitabillah tabaraka wa taala 36 marratan ba'dal mi'ah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga menyebutkan tentang Musa alaihissalam yakni sekitar 360 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Huwa Musa ibn Imran min nasli Yaqub alaihissalam. Beliau adalah Musa, putranya Imran, dari keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Dan semua Bani Israel ya, merupakan keturunannya dari Nabi Yaqub alaihissalam. Karena Israel itu sendiri nama Nabi Yaqub alaihissalam yang sudah kita kisahkan ya, tentang kisah Nabi Yaqub alaihissalam dan juga putranya Ishaq alaihissalam. Ummatuhu allati ursila fiha hiya a'zamul umami ba'da ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa umat yang paling agung setelah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Nabi Musa merupakan umat kedua yang paling banyak kelak pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yakni Abdullah ibn Abbas, ketika Nabi menyebutkan tentang yakni umat-umat sebelum kita, kata Nabi uritu yakni alayya al-umam, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat sebelumku. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rajulu. Aku melihat ada nabi pengikutnya cuma satu orang. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajulani. Ada nabi pula pengikutnya cuma dua orang. Wan nabiyyu wa ma'ahu rahtu. Ada nabi pengikutnya rahat, yang di sekitar 3, 4 atau 9 orang, sedikit. Bahkan wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak memiliki pengikut walaupun satu orang. Ini seorang nabi Allah Subhanahu wa taala mendakwakan kaumnya tidak memiliki pengikut. Lalu kata Nabi, fara'aitu kasiran saddal ufuk. Aku melihat manusia begitu banyak ya. Begitu banyak, saddal ufuk, menutupi ufuk. Ya. Aku berkata kata Rasulullah, farajautu annahu ummati. Aku berangan-angan itu umatku. Namun dikatakan hadza Musa wa qaumuhu. Wahai Muhammad, itu bukan umatmu, itu Musa beserta kaumnya. Ini menunjukkan ya, Musa pengikutnya sangat banyak. Namun kata Nabi, fara'aitu sawadan katsiran. Aku melihat ya umat begitu banyak menutupi ufuk. Dan dikatakan haulai ummatuk. Wahai Muhammad, itu umatmu. Maka jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya umat Rasulullah ya merupakan umat yang paling banyak. Adapun kedua umat Nabi Musa alaihi assalam. Allah menyebut dalam Al-Quran, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, kata Allah. Ya, aku bernikmat untuk kalian dan aku lebihkan kalian ya di alam ini, di alam ini. As-sababu fi kathrati dzikri Musa. Apa sih sebab ya Allah banyak menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran dari beberapa tempat, seperti surat Toha, surah Al-Qasas dan surah-surat yang lainnya. Takarrara ismuhu katsiran fi kitabillah tabaraka wa ta'ala mimma yadullu ala anna Allah yuridu minna an natadabbara ahwalahu. Allah sering menyebutkan ya dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ulang-ulang
menunjukkan Allah ingin menginginkan kepada kita agar kita mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau berdakwah, beliau disakiti, beliau diganggu, bahkan mau dibunuh oleh musuh-musuhnya. Sehingga Allah mengatakan, wa fatannaka futuna. Kami uji engkau ya Musa dengan banyak ujian. Bagaimana tidak jamaah kaum muslimin? Ursila Musa ila a'ta mulukil ardi fi zamanihi. Musa alaihissalam diutus kepada seorang raja yang sangat kejam, yang puncaknya kekufuran di muka bumi di zamannya. Siapakah dia? Yakni Fir'aun. Fir'aun. Bahkan wala'allau kadzalika a'ta mulukil ardi ba'da zamanihi. Bahkan merupakan raja yang paling kejam, yang paling kufur setelahnya. Maka Allah mengutus Musa alaihissalam fi Bani Israel, dari Bani Israel. Wa Bani Israel ummatun sakanat Misra, yang mana waktu itu Bani Israel tinggal di negeri Mesir. Kenapa jamaah kaum muslimin? Bahwasanya Mesir itu ada dua kabilah besar, dua suku besar. Yang pertama suku Hyksos, yang kedua suku Kipti. Suku Kipti. Adapun suku Kipti ini suku aslinya penduduk Mesir. Adapun di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, ini sebagai penguasa, ini dari suku Hyksos, Dan Bani Israel di zaman Nabi Yusuf alaihissalam mereka dimuliakan, diagungkan di kota Mesir. Mereka pendatang. Karena Bani Israel mereka datang dari Palestina. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bendahara kota Mesir, menjadi orang terpandang di kota Mesir, maka Yusuf membawa semua Bani Israel ke kota Mesir, dan di sana mereka dimuliakan, diagungkan, disegani. Kenapa? Disebabkan Yusuf orang pentingnya istana kerajaan. Akhirnya ketika Yusuf meninggal dunia, maka orang Bani Israel masih dimuliakan. Namun ketika kerajaan dipegang oleh orang-orang Kipti yang penduduk asli, mereka menggulingkan orang-orang Hyksos. Akhirnya Bani Israel menjadi terhina, diintimidasi, disiksa, diancam, dizolimi. Bahkan Bani Israel dijadikan budak-budaknya orang-orang Kipti. Dan Kipti inilah mereka mengangkat Fir'aun sebagai raja mereka di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini asal usulnya, atau Bani Israel tinggal di kota Mesir. Ketika penguasa dipegang oleh Fir'aun dari suku Kipti, sehingga Bani Israel mereka disiksa, diintimidasi, dizolimi, bahkan menjadi budak-budak. Bahkan naudzubillah, saking jahatnya Fir'aun ini, dia membunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Kenapa? Karena disebutkan dalam sejarah, ada mimpi dari pembesarannya Fir'aun bahwasanya akan muncul laki-laki dari Bani Israel sebagai raja dan juga nabi, akan menggulingkan kerajaan Fir'aun. La'nahullah. Sehingga Fir'aun menyuruh pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, sa'altu Abdullah ibn Abbas an qaulillahi ta'ala. Berkata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, aku pernah menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa fatannaka futuna. Wahai Musa, kami akan mengujimu dengan banyak ujian, banyak fitnah. Fasa'altuhu anil futuni ma huwa. Kata Sa'id bin Jubair,
aku menanyakan kepada Ibnu Abbas, apa sih maksud dengan futun di sini? Karena Ibnu Abbas merupakan terjemahanil Quran, penafsir Al-Quran, yang faham tentang tafsir Al-Quran. Sehingga Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas. Maka berkata Ibnu Abbas, tadzakkara Fir'aunu wa julasa'uhu ma kana Allahu wa'ada Ibrahimu ayaj'ala fi dzurriyyati anbiya'an wa mulukan. Kata Ibnu Abbas bahwasannya ini Fir'aun dan juga pasukannya, orang-orang terpenting di kerajaannya, teman duduknya, mereka mengingat tentang janji Nabi Ibrahim bahwasannya akan muncul seorang nabi, muncul nabi-nabi dan juga raja-raja dari kalangan Bani Israel. Inna Bani Israila yantadhiruna dzalik, sehingga Bani Israel menunggu-nunggu nabi yang dijanjikan untuk mereka tersebut, untuk mereka tersebut. Wa kanu yadhunnuna annahu Yusuf bin Yaqub. Fir'aun mengira, atau Bani Israel mengira itulah Yusuf. Namun ketika Yusuf meninggal, mereka mengatakan ini bukan Yusuf. Laisa hakadza kana wa'da Ibrahim, bukan Yusuf yang dijanjikan oleh Nabi Ibrahim. Maka Fir'aun semakin takut. Faqala Fir'aun, maka berkata Fir'aun, fa kaifa tarawun, wahai para menteriku, bagaimana pendapat kalian? Fa antamaru wa jama'u amrahum ala ayya ba'atha rijalan ma'ahum shifar ay sakakin yatufuna fi Bani Israel. Maka mereka bersepakat dan juga bertekad untuk menyuruh pasukannya membawa pisau, dan keliling di semua perkampungan Bani Israel dan membunuh semua laki-laki yang baru lahir dari kalangan Bani Israel. Fala yajiduna mauludan dzakaran illa dzabahuhu. Mereka tidak menjumpai seorang pun anak yang lahir laki-laki kecuali mereka menyembelih. Khaufan an tasduqa maqalat Ibrahim salawatullahi wassalamu alaihi. Mereka takut akan terbuktinya ucapan janji Nabi Ibrahim alaihissalam. Fafa'alu dzalika falamma ra'aw anna al-kibara min Bani Israil yamutuna biajalihim as-sighar yudhbahuna qalu tushikuna an tufnu Bani Israil. Ketika mereka menyembelih semua laki-laki, maka mereka berkata pada pembesar kerajaannya Fir'aun, bagaimana mungkin kita membunuh semua Bani Israel? Akan lenyap, hilang Bani Israel. Sehingga kita tidak mendapatkan pembantu, para budak untuk bekerja di istana kita. Di istana kita. Akhirnya apa? Kata mereka, faqtulu aman kulla mauludin dzakarin fada'u aman fala taqtulu minhum ahadan. Akhirnya mereka setahunnya membunuh semua bayi laki-laki dan setahunnya membiarkan hidup. Hakadza amru Fir'aun. Inilah kekejaman Fir'aun dan juga bala tentaranya. Mereka membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Lalu bagaimana lahirnya Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi keadaan seperti ini? Kita perhatikan. Wulida Musa salawatullahi wassalamu alaihi fil ami alladhi yudhbahu fihi al-auladu adz-dzukur. Musa dilahirkan di tahun dibunuhnya semua anak laki-laki. Musa dilahirkan di tahun, di masa saat dibunuhnya semua anak laki-laki. Wa wulida Harun qablahu fil ami alladhi ma kana yudhbahu fihi Fir'aun. Atau yudhbahu fihi Fir'aun. Adapun Harun dilahirkan sebelum masa pembantaian bayi laki-laki. Jadi Harun
musim aman, di tahun aman. Falamma hamalat ummu Musa bi Musa salawatullahi wassalamu alaihi, ketika sang ibu, yang ibunya Musa, yakni mengandung Musa alaihissalam, khafat alaihi, maka sang ibu pun takut sekali putranya, ya. Li'annahu al-am alladhi yuqtulu fihi Fir'aun, yaqtulu fihi Fir'aun kulla maulidin dzakarin. Disebabkan tahun itu, ya, tahunnya Fir'aun membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Famada tasna'u ummu Musa, lalu bagaimana yang dilakukan oleh ibunya Musa alaihissalam? Wa kana Allah tabaraka wa ta'ala qad akhfa hamlaha falam tu'lam al-qabilatu lam yash'urna bihamliha. Namun Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan hamilnya ibunya Musa alaihissalam. Bahkan orang-orang yang ahli, misalnya dukun bayi, tidak mengetahui tentang wanita atau ibunya Musa sedang mengandung. Allah rahasiakan, ya, Allah rahasiakan. Falamma wada'athu khafat alaihi khaufan syadidan, tatkala ibunya Musa telah melahirkan Musa alaihissalam, ibunya sangat takut. Bagaimana nasib putraku, anakku ini, ya. Maka Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Thaha ayat yang ke-37 hingga ayat ke-39, Allah berfirman, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَيُلْقِيهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Allah berfirman, sungguh wahai Musa, kami telah berikan nikmat kepadamu yang kedua kalinya. Ada yang pertama, kami ilhamkan kepada ibunya Musa alaihissalam. Apa yang Allah ilhamkan kepadanya? Ya. Untuk melepaskan Musa di tabut, di semacam peti atau keranjang. Faqdhifihi fil yammi, lalu Allah ilhamkan kepada ibunya untuk melepaskan Musa di sungai. Ya, masih bayi baru lahir. Ya. Maka ibunya dengan berat hati melepaskan Musa ke sungai di atas peti atau keranjang. Fayulqihil yammu bisahil, akhirnya peti itu pun dibawa oleh sungai. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun la, maka dia akan dipungut oleh musuhnya, ya, dan juga musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Musa akan dipungut oleh musuhku, yakni Firaun, dan juga musuhnya anak ini, Musa alaihissalam. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini, dan juga kami letakkan ke dalam hatimu, ya, kecintaan, dan kami akan awasi, ya, dalam proses pembesaran atau penjagaan Nabi Musa alaihi assalam. Fa subhanallah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Maha mampu, ya, untuk menjadikan ibunya Musa mengandung tidak seorang pun mengetahuinya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, merahasiakan ini semuanya? Ya. Pada Allah mampu, jika Allah hancurkan, ya, Fir'aun, Allah mampu sekejap. Tapi Allah ingin menjalankan sunnahnya. Ya. Allah tidak ingin Fir'aun meninggal begitu saja. Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia tentang sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Musa dilepaskan di sungai Nil, ibunya sedih sekali, ya, sedih. Ya. Allah berfirman, "Wala takhafi wala tahzani, inna raduhu ilaiki
wahai ibunya Musa, jangan kamu sedih, jangan kamu takut, kami akan kembalikan Musa ke pangkuanmu. Maka disebutkan oleh ulama tafsir, anna kanat wadu'athu fi tabut, disebutkan tatkala ibunya Musa meletakkan Musa di atas peti, di atas keranjang tadi, warabatat fi tabuti habalan, makanya ibunya Musa dia mengikat ya di ranjang tadi, di peti tadi tali, ya tali. Fa idza ja'at ba'u fir'aun, ketika datang pasukan Firaun yang mereka sedang gencarnya mencari bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel untuk dibunuh, ya. Yas'aluna an auladi, ketika mereka menanyakan kepada ibunya Musa tentang bayi, ya. Akhirnya apa? Tarokat at-tabuta yasir. Maka sang ibu pun melepaskan peti tadi yang ada Musa di dalam ke dalam sungai, dilepas. Ya. Wal hablu marbutun, adapun tali masih diikat oleh ibunya Musa. Ya, lepas petinya, namun talinya tetap terkontrol oleh ibunya Musa alaihissalam. Fa idza dhahabu jarrat al-habl, ketika mereka sudah pergi para pasukan Firaun, maka ibunya pun menarik talinya. Tali apa? Tali peti atau keranjang yang berisikan Musa alaihissalam, sang bayi ini. Fa akhrajat Musa menetabut, dia pun mengeluarkan Musa dari peti tersebut. Fadzakaru annahum ja'uhu yauman, dan disebutkan ketika yakni pasukan Firaun mendatangi ibunya Musa, ya. Fawadathu fit tabuti, maka ibunya pun meletakkan Musa yang kedua kalinya ke dalam peti tersebut. Namun wanasiyat an tarbata al-habala, namun sang ibu pun lupa mengikat tali ke dalam peti tersebut. Ya. Falamma rajat ilaihi fa idza qad sara bihi alma, ketika ibu melihat petinya ternyata sudah dibawa oleh sungai. Ini semua hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah kaum muslimin, ya, bagaimana kisah lahirnya Nabi Musa alaihissalam di masa yakni pembantaian atau pembunuhan semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Akhirnya pun ibunya Musa tentu sebagai seorang ibu, ya, sangat khawatir dengan putranya, apakah dia selamat ataukah terbunuh ataukah dibawa air hanyut, ya. Akhirnya ibunya Musa menyuruh ini kakaknya Musa, saudarinya Musa, untuk melihat ya anaknya, Allah sebut dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Qasas, ya, berkata ibunya, wa qalat li ukhtihi qussi, maka berkata sang ibu kepada saudarinya Musa, pergilah kamu, lihatlah adikmu Musa alaihissalam, ya, fas'ali bainan nas, tanyakan kepada manusia, ya, tentang Musa alaihissalam. Akhirnya fabasurat bihi an junubin, maka saudarinya Musa dia melihat adiknya Musa dipungut, ya, oleh yakni orang-orangnya Firaun, ya, keluarganya Firaun. Dia lihat dari jauh dan dia tidak mengatakan itu adikku, tidak. Dia khawatir nanti akan dibunuh. Ya. Yani anbu'udin ro'athu, dia melihat dari jauh. Ro'at anhu, ro'at Musa, wahum la yash'urun. Maka saudaranya melihat Musa alaihissalam dari kejauhan dan mereka tidak menyadarinya. Ya. La tash'urhum annaha tanzuru ilaihi atau tabhathu anhu ka'annahu la ta'rifuhu. Mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwasannya kakaknya melihat bahwasanya Musa dipungut oleh keluarga Firaun. Maka jamaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, dan Musa tinggal di istananya Firaun, ya,
dididik, ya, disusui di dalam istananya Fir'aun. Allah berfirman, faltaqatahu alu Fir'aun, maka Musa pun dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Qaddarallahu alla yaltaqitahu ahadu ghairihi ali Fir'aun. Allah menakdirkan Musa tidak dipungut oleh seorang selain dari keluarga Fir'aun. Wa qala imra'atu Fir'aun, maka berkata istrinya Fir'aun, ya, wa kanat imra'atan solehatan, adapun istri Fir'aun seorang istri yang solehah, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya Asia binti Muzahim. Ini namanya istrinya Fir'aun. Bernama Asia binti Muzahim. Wa dzalika bimujarradi an ra'athu imra'atu Fir'aun alqallahu jalla wa ala mahabbata Musa fi qalbiha. Cuma sekedar melihat Musa, maka Allah menjadikan hati istrinya Fir'aun, Asia binti Muzahim, mencintai Musa alaihissalam. Faqalat, maka berkata sang istri, qurratu ainin li walak, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Wahai suamiku, wahai Fir'aun, mudah-mudahan, ya, bayi ini sebagai penyejuk hatiku dan juga hatimu. Jangan kamu bunuh Musa, ya. Semoga dia bermanfaat untuk kita atau kita jadikan sebagai anak. Wa qad dzukira anna Fir'auna lam yakun lahu auladun. Dan disebutkan waktu itu Fir'aun belum memiliki seorang anak, ya, seorang anak. Sedikit kita sampaikan tentang siapakah Asia binti Muzahim ini, istrinya Fir'aun, ya. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ya, afdalun nisa'i ahlil jannati Khadijatu binti Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Nabi kita bersabda, wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri pertamanya Rasulullah. Yang kedua Fatimah binti Muhammad, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Asia binti Muzahim, ya, istrinya Fir'aun. Dan yang keempat Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ya. Sehingga Nabi juga menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Lelaki yang sempurna banyak jumlahnya, dan tidak ada wanita yang sempurna kecuali Maria binti Imran dan Asia istrinya Fir'aun. Wa fadlun Aisyata ala nisa'i ka fadli saridi ala sa'iri tu'am. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lain bagaikan keutamaan as-sarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasan Asia binti Muzahim wanita yang solehah, yang dengan sebab inilah dia mencintai Musa alaihissalam, dia menjadi penghuni surga, wanita ahli surga, ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun Allah menghendaki bahwasannya ketika Musa dipungut oleh keluarganya Fir'aun, ya, tidak seorang pun yang mampu menyusui Musa alaihissalam, ya.
Tidak seorang pun mampu menyusui Musa alaihissalam. Ya. Karena Musa menolaknya. Maka berkata sang kakaknya, kakaknya Musa alaihissalam, dia mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada seseorang wanita yang bisa menyusui bayi ini, yakni Musa ini. Mereka mengatakan ya mau. Akhirnya ditunjukkan kepada ibunya, kepada ibunya. Maka Musa pun disusui oleh ibunya. Allah berfirman, wa haramna alaihil maradi'a. Allah haramkan seorang pun untuk menyusui Musa alaihissalam. Qaddarallahu li Musa salawatullahi wassalamu alaihi umuran yuridu an taqa'a. Allah menghendaki kepada Musa alaihissalam untuk memuliakannya. Yang pertama, yuladu fi sanati allati yuqtalu fi al-ghulman. Musa dilahirkan di tahun dibunuh semua laki-laki. Yang kedua, ayyakuna fi tabuti fil yam. Musa dia dihanyutkan di atas peti, dibawa oleh air. Yang ketiga, qaddara li Fir'aun wa zawjihi ay ya'khudha Musa. Allah menakdirkan kepada Fir'aun dan juga istrinya untuk memungut Musa. Dan yang keempat, haram alaihi maradi'a yaruddu ila ummihi. Allah haramkan seorang pun menyusui Musa kecuali kembali kepada sang ibunya. Sang ibunya. Ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Musa tinggal di istana bersama Fir'aun yang akan cikal bakal musuh beliau nanti. Itu jamaah kaum muslimin di antara awal yakni lahirnya Nabi Musa alaihissalam yang dipungut oleh keluarga Fir'aun dan tinggal bersama Fir'aun dan disusui oleh sang ibunya Fir'aun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah yang sedikit ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkumpul bersama orang-orang saleh dan juga menambah wawasan kita, ilmu kita tentang kehidupan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.